الفاتحة إلى الرحمة سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعلم الرجال في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بركات في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أحمد المرزوقي ثم إلى سيد الشروحات ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن عطا ثم إلى نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang putra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Muhammad Al-Fudhali, yaitu yang menjadi muallif kitab Kifayatul Awam, beliau mengatakan wayam bagi ayya'rifa, dan seyogyanya setiap orang mengetahui jumlah putra putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan urutan kelahirannya. Ucapannya hanya wayam bagi, seyogyanya, sepantasnya. Apa? Apa bahasanya? Karena selayaknya seseorang itu mengetahui pemimpin-pemimpin dirinya, yaitu dari jumlahnya dan urut
urutannya. Nah, dari hal ini ulama tidak menjelaskan seyukyanya itu wajib atau sunnah. Dan ini kemungkinan aja bisa wajib dan kemungkinan bisa sunnah. Tapi ini dikiaskan dengan apa yang dibicarakan sebelumnya tentang nasabnya Rasulullah dari abah dan ibunya hukumnya wajib, gitu. Ya kan? Ketika dikiaskan dengan nasab abah ibunya wajib, maka mengetahui putra putri Nabi juga wajib, gitu. Ini diambil kias dari yang sebelumnya. Jadi wajib tahu jumlahnya dan wajib tahu pula urutan dari kelahirannya. Putra putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya semuanya ada 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Maka urutannya yang pertama adalah Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Abdullah, dan yang ketujuh Ibrahim. Ini urutan yang paling sahih yang diambil oleh para ulama. Walaupun ada yang mengatakan Ummi Kulsum lebih dulu, Fatimah belakangan. Jadi Qasim, Zainab, Ruqayyah, terus Fatimah, terus Ummi Kulsum, terus Abdullah, yang terakhir Ibrahim. Yang 6 semuanya berasal dari Siti Khadijah, dan yang terakhir Ibrahim dari Maria Qibtiyah. Kemudian Qasim adalah putra pertama Rasulullah. Maka Rasulullah dijulukin siapa? Abul Qasim. Maka julukan ini ulama mengatakan julukan khusus untuk Nabi. Sebagian mengatakan selama Nabi masih hidup tidak ada yang boleh menamai julukan itu menjadi Abul Qasim, khusus julukan untuk Nabi. Ada yang mengatakan itu untuk selamanya, tidak boleh orang pertama dinamakan Abul Qasim. Tapi pendapat ulama yang lain boleh. Ini tidak boleh hanya waktu masa hidupnya Rasulullah, tapi setelahnya boleh seseorang disebut sebagai Abul Qasim. Qasim beliau wafat di Mekah pada usia 2 tahun. Ini diambil tengahnya. Ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih. Sayyidina Qasim merupakan jenazah pertama yang wafat dari putra-putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Qasim yang wafat berikutnya adalah
Abdullah. Beliau juga wafat di kota Mekah selagi masih kecil. Ketika Abdullah wafat, kan putra pertama Rasulullah Qasim, terus perempuan lahir lagi Abdullah, terus udah tapi nggak punya anak lagi tuh, punya anak lagi nanti di kota Madinah. Nah ketika Abdullah meninggal, Al-As bin Wa'il beliau mengatakan, sungguh telah terputus anaknya, yaitu Abdullah maksudnya, maka Muhammad adalah orang yang terputus. Wa huwa abtar. Rasulullah dijulukin abtar, artinya orang yang nggak punya keturunan. Artinya nggak mungkin Rasul punya keturunan. Kenapa? Karena anaknya sekarang perempuan semua. Abdullah meninggal, Qasim meninggal, Rasul nggak punya keturunan. Maka turunlah ayat langsung, Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat itu turun untuk menguatkan Nabi bahwa kata Allah, sungguhnya orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Ini terputus apa ini? Jadi orang yang membenci Nabi, orang yang terputus keturunannya. Padahal As bin Wa'il punya anak namanya Amr bin As, seorang pejuang, panglimanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amr bin As itu anaknya As bin Wa'il. Terus Walid bin Mughirah punya anak Khalid bin Walid. Ini langsung pembenci Rasulullah semua, dan mereka punya anak semua. Jadi ini ayat yang mengatakan mereka terputus apanya? Nyatanya nggak terputus. Mereka punya keturunan. Ulama mengatakan maksudnya terputus, orang yang membencimu akan terputus, udah dia doang. Setelahnya nggak ada lagi orang benci kamu. Artinya anaknya tidak akan benci lagi sama kamu nanti, gitu loh. Akan jadi pembela kamu malah. Jadi bukan terputus maknanya nggak punya keturunan, tapi terputus maknanya orang yang benci itu akan putus, sudah dia doang terakhir, sudah nggak ada lagi, gitu loh. Artinya dari anaknya pembenci itu mereka nggak akan lagi membenci kamu. Buktinya apa? Amr bin As, Khalid bin Walid, semua jadi pejuang Rasulullah, panglimanya Rasulullah. Gitu loh. Jadi kalau sekarang ada Imad Al-Bantani, mudah-mudahan juga terputus. Maknanya dia doang udah putus, setelahnya nggak ada lagi, anaknya nggak lagi menjadi pembenci Rasulullah. Jadi hal ini udah terjadi di zaman itu, nggak cuma sekarang. Fitnah ini berulang. Jadi memang jangankan kok manusia, setan iri sama Nabi, gitu loh. Dari mulai Nabi Adam udah didengkiin sama setan, gitu loh. Sampai nabi-nabi sampai berikutnya. Hingga manusia-manusia pun banyak yang membenci Rasulullah. Tapi kita harus tahu bahwa nasabnya Rasulullah itu satu-satunya nasab yang tidak akan terputus sampai hari kiamat, nggak akan terputus. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman akan lahir Imamul Mahdi, itu bagian dari
keturunan Rasulullah. Lah kalau terputus gimana terus? Nyambungnya gimana? Rasul mengatakan nanti akan turun Imam Mahdi, namanya sama dengan namaku, bapaknya sama dengan nama bapakku, dan dia bagian dari keturunanku. Nah, kalau keturunan Nabi kok terputus, berarti nggak mungkin melahirkan Imam Mahdi gitu loh. Jadi yang sekarang dibicarakan kan, oh enggak, yang Nabi mah enggak terputus, yang terputus cuma Pak Alawi aja gitu loh. Yang lainnya enggak, tetap nyambung, cuma Pak Alawi doang yang terputus gitu loh. Nasab Pak Alawi sudah dibuktikan hakul yakin, hakul yakin. Ente ngerti hakul yakin enggak sih? Sampai hakul yakin segala itu apa maksudnya? Ada hakul yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul. Mending kalau ilmu yakin, mending ini hakul. Ente kayak lihat sendiri gitu loh. Padahal katanya. Kok hakul yakin itu dari mana? Kemudian adapun Ibrahim dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriyah. Berarti setelah Nabi di kota Madinah. Maka Nabi melaksanakan akikah pada hari ke-7 kelahirannya, kemudian memotong 2 ekor jibas, kemudian memberikan nama Ibrahim, kemudian mencukur rambutnya, dan mensedekahkan dari timbangan rambutnya yang ditimbang dengan perak, kemudian dirupiahkan, kemudian dibagikan, disedekahkan, rambutnya dikubur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah sampai sekarang gitu loh. Ini kalau kamu punya bayi, hari ke-7 dicukur, terus diberi nama, terus akikahkan, ditimbang rambutnya. Kalau punya duit pakai emas, kalau nggak punya duit pakai perak, nggak punya duit pakai doa. Nggak punya duit ya. Terus dikubur rambutnya. Jangan hari ke-40, hari ke-40 udah ketel rambutnya, nambah modal banyak lagi ente akhirnya gitu. Enggak, saya mah hari ke-40 itu buka duren bapaknya. Indomie udah habis 1 dus, gimana coba? Ibrahim wafat pada tahun ke-10 Hijriyah. Jadi beliau dikatakan usianya hanya 1 tahun 10 bulan. Ada mengatakan 1 tahun 6 bulan. Dan Ibrahim dimakamkan di Baqi. Adapun yang lain, putra-putra Rasulullah dimakamkan di Ma'lah, di Mekah. Kemudian setelah Qasim adalah Zainab. Zainab beliau dilahirkan pada usia Nabi 30 tahun. Berarti setelah 5 tahun menikah, lahirlah Zainab. Nabi menikah usia 25 tahun. Zainab lahir pada usia Nabi 30 tahun. Kemudian Zainab meninggal pada tahun ke-8 Hijriyah. Zainab dinikahi, beliau hidup sampai sampai masuknya Islam dan beliau memeluk agama Islam.
beliau dinikahi oleh putra dari bibinya, yaitu Abul As bin Rabi'ah. Dan Abul As ini ibunya adalah Halal binti Khuwailid, kakak adik dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah punya saudara namanya Halal bin Khuwailid, lalu dinikahkanlah putranya yang namanya Abul As dengan Zainab. Maka lahirlah dari pernikahan itu Ali dan Umamah. Zainab punya anak namanya Ali dan Umamah. Kemudian Ali ini mengikuti Nabi sampai Fathul Makkah. Sampai Fathul Makkah, diriwayatkan demikian. Jadi Ali ini sampai gede masih hidup, dan Ali wafat mendekati balik. Pada usia di atas 10 tahun Ali baru meninggal. Adapun Umamah, maka dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dinikahi oleh Ali setelah bibinya meninggal, yaitu Sayyidina Fatimah, dengan wasiahnya Siti Fatimah. Jadi Fatimah sebelum meninggal wasiah, nanti kalau aku meninggal nikahi Umamah. Berarti Umamah siapanya? Ponakannya Siti Fatimah, anak dari Zainab. Kemudian Umamah dinikahi oleh Mughirah bin Naufal setelah Sayyidina Ali wafat melalui wasiat Sayyidina Ali. Coba, mereka begitu, ini kalau saya meninggal ente nikahin istri saya ya, nanti wasiat juga, nanti pilih kira-kira siapa yang ente cocok, nanti kalau saya mati ente buat gitu. Lalu lahirlah darinya, nanti pernikahannya Umamah dan Mughirah itu Yahya bin Mughirah, dan Umamah meninggal sebagai istrinya Mughirah. Nabi SAW sangat mencintai Zainab sehingga dia digendong-gendong oleh beliau pada waktu beliau sholat. Adapun Ruqayyah setelah Zainab, siapa? Ruqayyah. Maka Ruqayyah ini adalah putri Rasulullah yang kedua. Ruqayyah menikah pertama dengan Utbah bin Abi Lahab, putranya Abu Lahab. Sebelum turun ayat pengharaman pernikahan muslimah dengan orang kafir. Maka setelah turunnya surat Abu Lahab, beliau bercerai, lalu beliau menikahlah dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan melahirkan seorang putra namanya Abdullah
yang wafat setelah Ruqayyah. Jadi Abdullah juga wafat. Dan Abdullah bin Utsman telah mencapai usia 6 tahun ketika wafatnya. Ketika beliau usia 6 tahun, seekor ayam mematuk matanya hingga bengkak, lalu ia meninggal. Ruqayyah dilahirkan pada usia Nabi 33 tahun. Dan ia wafat pada waktu kedatangan Zaid bin Harithah ke Madinah dari perang Badar melawan musyrikin. Ketika perang Badar selesai, waktu perang Badar Nabi dikabari tentang meninggalnya putri beliau yang namanya Ruqayyah, istrinya Sayyidina Utsman. Maka tatkala Ruqayyah diziarahi Rasulullah, Nabi bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memakamkan putri di antara putri-putri yang mulia. Jadi kabarnya setelah Nabi pulang sudah dikuburkan. Adapun Ummi Kulsum, maka dia dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Utsman setelah meninggalnya Ruqayyah, dan ini adalah dari inilah Sayyidina Utsman mendapat julukan apa? Dzu Nurain, pemilik dua cahaya. Menikah dengan Ruqayyah dan menikah dengan Ummi Kulsum. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah mendatangi Sayyidina Utsman di depan pintu masjid, lalu beliau bersabda, "Wahai Utsman, ini adalah Jibril, sungguhnya ia telah memerintahkanku untuk menikahkan engkau dengan putriku Ummi Kulsum dengan mas kawin sama seperti mas kawinnya Ruqayyah." Di kawinnya putra-putri Nabi itu di antaranya Siti Ruqayyah, Siti Zainab, itu dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummi Kulsum tidak melahirkan seorang anak dan meninggal pada tahun ke-9 Hijriyah. Jadi Rasulullah mengalami meninggal putrinya semua nih. Tinggal satu doang, Siti Fatimah. Jadi sebelum Rasulullah meninggal, putrinya semua meninggal, putranya semua meninggal. Tatkala Ummi Kulsum wafat, Rasulullah bersabda, "Kawinkanlah Utsman. Seandainya aku punya putri yang ketiga, maka aku akan menikahkannya dengan Utsman. Karena aku tidak menikahkan Utsman kecuali dengan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala." Kalau ada kok putrinya lagi yang lain, nikahin lagi sama Sayyidina Utsman. Insyaallah. Adapun Siti Fatimah, maka beliau dinikahi oleh Sayyidina Ali pada saat Sayyidina Ali usia 21 tahun 5 bulan. Sedangkan Siti Fatimah berusia 15 tahun 5 bulan. Mengiringi kembalinya kaum muslimin dari perang Badar. Jadi perang Badar setelah dimakamkannya siapa? Ruqayyah, Nabi menikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Siti Fatimah meninggal setelah ayahandanya meninggal selang 6 bulan. Dikatakan sahabat pertama yang meninggal setelah Rasulullah adalah Siti Fatimah. Pendapat yang paling sahih itu pada malam Selasa 3 hari lewat bulan Ramadan, di tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah.
dan dimakamkan oleh Sayyidina Ali di Baqi. Dikatakan waktu meninggalnya Siti Fatimah, beliau dikuburkan oleh 4 orang, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum. Maka tatkala mereka meletakkan jenazah di pinggir kubur, Abu Dzar berkata, "Ya qabru, atadri manillati ji'na biha?" Kubur, kamu tahu yang saya bawa ini siapa? Ilaiha hadhihi Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zaujatu Ali al-Murtada wa ummul Hasan wal Husain. Ini putrinya Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali, dan ibunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Apa kata kubur? Wa inna ma ana maudhi'ul amal as-salih fala yanju minni ila man kathura khairahu wa salima qalbuhu wa khalasa amaluhu. Aku bukanlah tempat kemuliaan leluhur dan keturunan, sungguhnya aku adalah tempat amal soleh, maka tidak ada yang selamat dariku kecuali orang yang banyak kebaikannya, ikhlas hatinya, selamat amalnya. Nggak urusan kubur. Jadi kubur takholah lan masalah. Mau anak siapa saja, kubur nggak ada urusannya. Waqad kana khatabaha Abu Bakrin summa Umar fa'arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah sebelumnya pernah dilamar sama Sayyidina Abu Bakar, pernah dilamar sama Sayyidina Umar, tapi Rasulullah tidak memperbolehkannya. Ketika mereka melamar, Rasulullah masih kecil. Sayyidina Umar melamar, masih kecil Umar, nanti. Tapi ketika Sayyidina Ali meminang, ahlan wa sahlan, memang ditunggu-tunggu. Jadi Rasulullah nolaknya dengan masih kecil. Maka Sayyidina Ali melamar Siti Fatimah dengan mahar baju perangnya yang dijual sebagai mahar dengan harga 480 dirham. Ini lamaran dunianya. Kalau kita baca riwayat yang lain, banyak riwayat yang menceritakan bagaimana para malaikat membawakan seluruh perhiasan-perhiasan surga untuk melamar Siti Fatimah, pakaian-pakaian surga, tapi semuanya ditolak. Kenapa? Kalau sampai itu turun ke dunia, bisa rusak dunia, karena harta surga tidak bisa ditempatkan di dunia. Kemudian dari pernikahan Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, beliau dikaruniai 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini riwayat yang lain mengatakan 3 laki-laki 2 perempuan. Yang pertama namanya Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian yang ketiga Muhassin. Yang perempuan namanya Zainab, Ummi Kulsum, dan Ruqayyah. Muter doang nih. Dikatakan Ruqayyah meninggal sebelum balik.
Jadi yang sampai gede ada 5 orang. Riwayat yang lain mengatakan hanya 5 orang. Adapun Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah yang dilahirkan sebelum kakeknya wafat selang 8 tahun. Dan Sayyidina Husain dilahirkan sebelumnya selang 7 tahun. Riwayat lain mengatakan Sayyidina Husain Al-Hasan lahir duluan dan 5 bulan berikutnya lahir Sayyidina Husain. Jadi kembar tapi lahirnya belakangan, beda 50 malam. Ketika lahirnya Sayyidina Husain, maka Rasulullah mentahniknya, mengazankannya, meludahi mulutnya, mendoakannya, dan memberikan nama Husain pada hari ke-7 dan membuat akikoh untuknya. Maka Zainab, putrinya Siti Fatimah, juga lahir di masa kakeknya masih hidup, dan dia adalah wanita yang cerdik, wanita yang fasih, cerdas, dan teguh pendirian. Ummi Kulsum juga dilahirkan sebelum kakeknya wafat. Kemudian ketahuilah bahwa Ummi Kulsum, putrinya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi putrinya Sayyidina Ali itu satu orang menikah dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkali-kali meminang kepada Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali menolak. Masih kecil ya Umar, masih kecil, jangan. Terus begitu aja, berkali-kali meminta agar Sayyidina Ali menikahkan putrinya dengan beliau. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku akan mengutus Ummi Kulsum kepadamu, jika dia ridho maka dia akan jadi istrimu. Sayyidina Umar sampai mengatakan, wahai Abul Hasan, kawinkanlah putrimu dengan aku, karena sungguhnya aku ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak ada seorang pun yang mendapatkannya. Ingin mendapatkan, kenapa? Kok boleh? Karena kafaah. Kafaahnya apa? Sama-sama sahabat. Sahabat dengan sahabat itu kafaah. Satu kufun, masih derajat. Kemudian tatkala Umar berkata kepada Sayyidina Ali seperti demikian, maka Ali mengatakan, aku akan mengutusnya kepadamu, jika dia ridho maka sesungguhnya aku akan menikahkannya dengan engkau. Lalu Sayyidina Ali mengutus Ummi Kulsum kepada Sayyidina Umar untuk membawakan kain yang bergaris. Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai Ummi Kulsum, ucapkanlah kepadanya, kain bergaris inilah yang aku katakan kepadamu atasnya. Maka Ummi Kulsum membawakan kain itu kepada Sayyidina Umar. Sampai kepada Sayyidina Umar, maka Ummi Kulsum menyampaikan wasiat ayahnya. Maka ucapkanlah kepadanya, sungguhnya aku telah ridho, sungguhnya Allah akan meridhoimu. Maka kemudian Sayyidina Umar membuka hijabnya Ummi Kulsum. Maka Ummi Kulsum mengatakan, apakah engkau melakukan ini? Kaget Ummi Kulsum, seandainya engkau bukan Amirul Mukminin, sungguh aku akan mencolok matamu. Tegas Ummi Kulsum, berani yang dibuka-buka. Nah, kemudian dia pulang mengadu kepada ayahnya, memberikan kabar, wahai ayah, tadi engkau telah mengirim aku pada orang tua yang jelek. Maka Sayyidina Ali mengatakan, ya wahai Ummi Kulsum, aku dia adalah suamimu. Masya Allah, lemes Ummi Kulsum. Orang itu begitu. Jadi kalau nikah, nikahin karena perawan. Perawan itu tanpa pilihannya pun boleh dinikahkan oleh ayahnya.
Setelah Sayyidina Umar meninggal, Ummi Kulsum dinikahi oleh Al-Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa itu berarti? Hah? Orang siapa? Hah? Sepupu. Yang sepupunya Sayyidina Ali, Ja'farnya. Ini sepupunya dong. Maka Al-Aun menikahi Ummi Kulsum. Dan setelah Aun meninggal, Ummi Kulsum dinikahi Muhammad, saudaranya si Aun. Setelah Muhammad meninggal, dinikahi oleh Abdullah, saudaranya si Aun. Jadi 3 orang saudara menikahi satu wanita, yaitu Ummi Kulsum. Berarti 4 orang tuh diwariskan. Pertama Sayyidina Umar, kemudian Aun, Muhammad, kemudian Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Maka Ummi Kulsum wafat di sisi Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Dan setelah Ummi Kulsum wafat, Abdullah menikahi saudaranya Ummi Kulsum, yaitu Zainab. Lalu lahirlah dari pernikahan itu Ali, Aun Al-Akbar, Muhammad, dan Ummi Kulsum. Dan Zainab, keturunan Zainab dengan Abdullah itu hidup sampai sekarang. Jadi dari keturunannya Ali, Aun Al-Akbar, Muhammad, dan Ummi Kulsum itu hidup sampai sekarang dan punya banyak keturunan. Semua yang tadi diceritakan adalah anak dari Siti Khadijah. Kemudian seseorang lagi namanya Ibrahim, beliau dilahirkan dari Mariyatul Qibtiyah, itu seorang sariyah. Apa itu sariyah? Sariyah adalah miliknya Rasulullah yang dihadiahkan kepada beliau oleh Raja Muqawqis Al-Qibti, seorang penguasa di negeri Mesir, Al-Iskandariyah. Dan bersama Maria, Muqawqis juga menghadiahkan saudaranya bernama Sirin, dan seorang laki-laki yang telah dikebiri, yaitu Mabur. Dan beliau juga menghadiahkan 1000 keping emas, 20 setel pakaian halus, seekor keledai abu-abu bernama Daldal, dan seekor himar bernama Afir atau Ya'fur. Maka Rasulullah menghadiahkan Sirin kepada Hasan bin Thabit Al-Ansari. Adapun Maria menjadi miliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah wanita yang berkulit putih dan cantik jelita. Maria wafat pada zamannya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab dan pada bulan Muharram. Maka Sayyidina Umar sendirilah yang mengumpulkan orang untuk mengurus jenazahnya dan mensolatkan dan dikuburkan di Baqi. Kemudian Siti Khadijah
Beliau adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah pada waktu umur beliau. Ada yang mengatakan 21 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Ini pendapat mayoritasnya ulama. Sedangkan Siti Khadijah pada waktu itu usia 40 tahun. Maka Khadijah melamar Rasulullah SAW tanpa perantara dan mengatakan langsung ngomong, Muhammad, aku, wahai putra pamanku, sungguhnya aku menyukaimu karena kerabatanmu, keadilanmu di tengah kaum, sifat terpercayamu, kebaikan budi pekertimu, dan kejujuranmu. Dia ngomong langsung. Itu Khadijah langsung ngomong sama Rasulullah. Lalu Nabi menuturkan hal itu kepada paman beliau. Lalu Sayyidina Hamzah keluar menyertainya sehingga beliau masuk menemui Khuwailid, abahnya bin Asad, dan meminang Khadijah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau sebagian lagi mengatakan Khadijah meminang Rasulullah dengan perantara. Khadijah pada saat itu adalah kelas menengah dari nasab Quraisy. Kedudukannya paling mulia, banyak hartanya, dan setiap kaum menginginkan untuk menikahinya. Seandainya mereka mampu untuk itu, pasti mereka semua meminta Khadijah dan menyerahkan hartanya kepada Khadijah. Tapi Siti Khadijah tidak pernah mau dilamar oleh siapapun pada masa itu. Lalu Siti Khadijah mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah dan meminta agar Rasulullah mau menikahi Siti Khadijah. Maka Rasulullah mengabarkan hal itu, kemudian pamannya datang dan melamar Siti Khadijah. Rasulullah datang melamar Siti Khadijah, bukan kayak cerita-cerita apa? Seorang pengangguran menikahi apa? Kalau tahu apa yang dipakai untuk lamar Rasulullah, berapa kemarin hitungannya? Insya Allah. Bagaimana? Pemuda usia 25 tahun punya harta segitu juga. Kemudian dikatakan bahwa oleh Syekhul Islam dalam Syarah Al-Bahjah mengatakan bahwa istri Nabi yang paling mulia, paling utama adalah Khadijah, kemudian Aisyah. Dan dalam keutamaan mereka berdua terdapat perbedaan pendapat. Siapa sih yang paling mulia, Khadijah atau Aisyah? Siti Khadijah pernah mengatakan, Siti Aisyah pernah mengatakan begini sama Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah telah memberi engkau rezeki yang lebih baik dari Khadijah. Saya ini lebih baik dari Khadijah. Allah telah memberi kamu yang lebih baik dari Khadijah. Apa kata Rasulullah? La, wallah, enggak. Kenapa Allah tidak memberikan rezeki kepadaku yang lebih baik dari Khadijah? Kenapa? Dia, Khadijah, percaya kepadaku di saat orang menganggapku berbohong. Aku diberikan harta di saat orang menahan hartanya untukku. Aku dikarunia anak-anak darinya, dan aku terhalang mendapatkan anak-anak dari selain Khadijah. Udah diem, nggak bisa. Maka dikatakan Khadijah lebih mulia daripada Siti Aisyah. Lalu beliau berkata, Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam dari malaikat Jibril. Aisyah, Jibril kirim salam buat kamu.
dapat salam dari malaikat Jibril. Sedangkan Siti Khadijah, Jibril menyampaikan salamnya Allah. Allah kirim salam buat Siti Khadijah, menunjukkan bahwa Siti Khadijah lebih utama di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan pula, maka siapa yang lebih utama, Siti Khadijah atau Siti Fatimah, putrinya Rasulullah? Maka dikatakan oleh ulama bahwa Fatimah, kata Rasulullah, adalah belahan jiwaku, maka aku tidak akan samakan belahan jiwaku dengan seseorang pun. Yang paling utama adalah putri atau darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang lebih meyakinkan, kata Asy' al-Suhaili. Sayyidina Malik bin Sinan berkata, aku tidak melebihi utamakan belahan jiwa Rasulullah dengan seorang pun, dan hal ini yang wajib diyakini. Semoga Allah berkenan kepada kita atas keyakinan ini. Bahwa Sayyidina Fatimah adalah yang paling mulia di antara yang lainnya. Sama dikatakan, bahkan di antara semua sahabat-sahabatnya Rasulullah, Fatimah paling mulia. Diriwayatkan bahwa Aisyah pernah berkata kepada Siti Fatimah, ini apa candaannya Siti Aisyah kepada Siti Fatimah. Hei Fatimah, aku itu lebih mulia dari ibumu. Sampai membuat Siti Fatimah sedih. Kenapa? Karena sebenarnya Rasulullah mengawini ibumu sementara ibumu janda. Sementara Rasulullah mengawiniku sementara aku perawan. Aku lebih mulia dari ibumu. Maka Siti Fatimah mengadu kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Fatimah, katakan sama Aisyah, betul. Sungguhnya Rasulullah mengawini ibuku, dia seorang janda, sedangkan engkau adalah seorang perawan. Tetapi saat engkau mengawini, saat Rasulullah mengawini ibuku, beliau seorang perjaka. Dan ketika Rasulullah mengawinimu, dia seorang duda. Mulia mana perawanmu dan perjakanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bercandanya. Maka setelah mendengar jawaban itu, apa kata Siti Aisyah? Bersyukurlah wahai Fatimah, engkau telah mengetahui jawabannya. Dikatakan paling utamanya wanita di alam semesta, yang pertama Maryam binti Imran. Siapa ini? Ibunya Nabi Allah Isa. Kemudian Fatimah binti Muhammad, kemudian Khadijah, kemudian Aisyah. Ini riwayat Asy-Syarqawi. Lalu di antara istri Rasulullah siapa yang paling mulia? Dikatakan pertama Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Zainab binti Jahsin. Dan para ulama tidak menyebutkan lagi mana yang lebih mulia di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabnahuma sibtoni. Apa sibton itu apa? Sibton itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Sayyidina Husain Hasan itu disebut
Sibton. Kok bisa begitu? Wa fadluhum jali, dan kemuliaannya tidak lagi samar atau jelas kemuliaan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diriwayatkan Siti Fatimah dinamakan dengan Fatimah sungguhnya karena beliau telah dibebaskan dari api neraka dirinya dan seluruh keturunannya. Karena dikatakan Fatimah. Dinamakan Az-Zahra karena beliau tidak pernah haid sepanjang umurnya. Satu-satunya wanita yang seumur hidup tidak pernah mengalami haid. Kemudian Al-Batul, dikatakan Al-Batul karena Fatimah memutuskan diri dari dunia. Gak pernah berjumpa laki-laki, gak pernah. Bahkan dikatakan Fatimah terputus dari wanita dan yang sezamannya. Hatta kepada siapa aja beliau di rumah. Fatimah adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai oleh Rasulullah. Apabila Nabi hendak bepergian, maka Siti Fatimah adalah orang yang paling akhir dijumpainya atau disalaminya. Dan ketika beliau datang, Siti Fatimah orang yang pertama didatangi oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah bersalaman dengan Siti Fatimah, setelah Siti Fatimah mencium tangan Rasulullah, Rasulullah mencium tangan Siti Fatimah. Sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang Sayyidina Ali, aku memberikan wanita terbaik kepada pria yang terbaik. Beliau bersabda, siapa saja yang ingin melihat Nabi Adam, ingin melihatnya Nabi Yusuf dan ketampanannya, ingin melihat Nabi Musa dan sholatnya, melihat Nabi Isa dan zuhudnya, dan melihat Nabi Muhammad dari fisiknya, maka lihatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari Imam At-Tabrani telah mengeluarkan hadis mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan keturunan setiap nabi dari sulbinya sendiri, dan menjadikan keturunanku dari sulbinya Ali bin Abi Thalib. Ini hadis Nabi. Sayyidina Ali wafat pada usia 63 tahun. Beliau wafat karena dipukul wajahnya oleh Ibnu Muljam di jidatnya pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan, dan beliau meninggal pada malam Ahad. Jadi sakitnya 2 hari kemudian wafat. Dan diperselisihkan di mana kuburnya Sayyidina Ali. Karena dikhawatirkan kuburnya akan digali oleh kaum Khawarij. Khawarij itu orang yang benci sama Sayyidina Ali. Karena itulah penduduk Irak mengatakan sungguhnya makamnya Sayyidina Ali adalah di atas awan. Selesai. Ini mau gali-gali sana di awan. Diriwayatkan dari tuanku Syekh Ali Wafa, Sayyid Ali Wafa, sungguhnya Ali bin Abi Thalib diangkat ke langit sebagaimana diangkatnya Nabi Isa, dan akan turun sebagaimana turunnya Nabi Isa. Di riwayat yang lain. Kemudian Sayyidina Hasan pernah dikatakan pula, wahai Hasan, di mana kubur ayahmu? Kubur ayahku di surga. Selesai. Artinya ketika akan dikuburkan Sayyidina Ali, ketika rombongan kaum muslim membawa jenazah Sayyidina Ali untuk dimakamkan, rencananya akan dimakamkan di sampingnya Rasulullah.
Lalu onta pembawa jenazah Sayyidina Ali kan dari Irak mau dibawa ke Madinah, mau dikuburkan ke Madinah. Maka onta itu lari dan tidak ada yang mengetahui kemana perginya, hilang. Maka dikatakan oleh orang Irak, kemana Sayyidina Ali? Di langit. Selesai ya. Oleh sampai sekarang nggak ada yang tahu di mana kuburnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara keluarga Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, dan mengatakan keluarga Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah dan paling disayangi adalah Sayyidina Hasan. Aku melihat Hasan datang sehingga Rasulullah sedang sujud, lalu Hasan menaiki lutut Rasulullah, dalam hadis lain mengatakan menaiki punggungnya Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah bergerak sampai Hasan turun dari punggungnya. Jadi Rasulullah dijadikan kuda-kudaan nih sama Sayyidina Hasan. Lagi sholat naik dia, Rasulullah nggak bergerak sampai Hasan, nanti sampai dia puas main di punggungnya Rasulullah SAW. Sungguhnya aku telah melihat Hasan sementara Rasulullah sedang rukuk dan beliau membentangkan kedua kakinya untuk Hasan hingga Hasan bisa keluar dari arah yang bisa naik bolak-balik di kolong. Ini adalah mengenai bagaimana riwayatnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Adapun Sayyidina Husain diriwayatkan dari Jabir, aku mendengar Rasulullah mengatakan, siapa saja yang ingin melihat kepada pria penghuni surga, riwayat lain mengatakan pemimpin pemuda penghuni surga, maka lihatlah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bahwa Hasan dikatakan dalam riwayat adalah orang yang mirip dengan Rasulullah dari kepalanya hingga ke dadanya. Sedangkan Sayyidina Husain mirip dengan Rasulullah dari dadanya dan kedua kakinya. Maka keduanya, putraku Hasan dan Husain, adalah pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga. Sedangkan kedua orang tuanya, mereka lebih baik dari keduanya. Dalam hadis ini terletak argumen tentang pendapat ahli sunnah bagaimana 4 pemimpin dari yang lebih utama dari ahlu bait keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada mengatakan bahwa 4 sahabat itu lebih utama dari ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perbedaan di antara argumen-argumennya para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau kamu tanya sekarang, siapa sih orang yang paling kamu muliakan sekarang ini, siapa gitu? Jadi kalau ketemu orang, ada orang ketemu ulama, Pak, Pak, ada seseorang yang dia memanggil orang lain hanya dengan sebutan Pak. Sebutan Pak itu menyebut apa sih? Orang yang dituakan. Berarti dalam pandangan dia, semua orang tua derajatnya sama. Mau itu haji, mau itu kiai, mau itu Pak RT, mau itu Pak Camat, dipanggilnya Pak. Di mana kemuliaannya? Kita juga sering dengar nih, kalau kamu datang ke acara yang sama-sama kita muliakan, yang disebut pertama siapa? Hah? Siapa? Kalau di situ ada lurah, ya lurah dulu. Baru setelahnya nanti pejabat yang lain, RT, RW, terakhir kiai, terakhir habib. Gitu.
Dia nggak bisa menempatkan bagaimana kemuliaan seseorang. Dia nggak bisa memandang mana yang harus dimuliakan lebih dulu, nggak bisa dia. Ini pandangan orang sekarang sudah beda dengan pandangan orang-orang terdahulu. Hingga sampai menyebutkan namanya saja mereka nggak bisa. Bagaimana bersikap, gitu loh. Hingga nggak tahu sikap yang bagaimana yang harus dia tunjukkan. Mana sih orang yang sekarang harus saya paling muliakan? Oh, setelah ini orang ini, setelah ini orang ini, setelah ini orang ini. Mana, gitu loh. Coba bagaimana pendapat ahli sunnah tentang hal ini? Dia harus tahu, gitu loh. Jangan, oh kan yang penting orang tua, oh ini yang penting ulama, oh ini yang penting haji, oh ini yang penting orang kaya, oh ini pejabat. Nah, hingga sekarang ini orang itu nggak pernah tahu lagi siapa yang harus dimuliakan di antara orang-orang yang lainnya. Benar begitu, beberapa kemuliaan yang ada pada mereka, tidak ada seorang pun yang dapat soleh, dapat menyamai, dapat membandingi mereka dengan sebab amal-amal soleh mereka. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal. Ini yang harus dipedoman. Nggak mungkin ada orang yang bisa melebihi kesolehannya ahlu baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Ini nas Al-Quran langsung. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Bahwa apabila mereka beramal, maka amalnya bagi mereka diberi pahala 2 kali lipat. Sama-sama soleh ini, ilmunya sama, panjang hadisnya sama, hafalnya, tingkat ibadahnya sama, ini sama. Ini ahlul bait, maka lebih mulia ahlul bait. Kenapa? Pahalanya akan lebih banyak. Sebaliknya, apabila mereka ngelakuin dosa, maka dosanya double lebih banyak. Nah, 2 ayat ini mestinya dipegang oleh 2 orang yang berbeda, gitu. Yang memegang kalau punya dosa banyak, dosanya itu double, itu ahlu bait yang megang. Gitu loh. Kalau amalnya kamu beramal 1, amalnya lebih banyak pahalanya yang megang selain ahlu bait, gitu loh. Jangan dibalik. Ini sekarang sering orang dibalik, jadi salah megang ayat, gitu loh. Yang selain ahlul bait megangnya ayat tentang dosa, ente mah kalau berdosa hati-hati, dosa ente lebih banyak dari saya. Yang ahlul bait megangnya ayat, saya kalau punya amal double lebih baik dari kamu, ini kebalik, gitu loh. Apa fungsinya? Fungsinya kalau selain habaib, selain dzurriyyahnya Rasulullah memegang ayat bahwa amalnya keluarga Rasulullah 1 amal diberi pahala 2, akan menjadikan mereka tawadhu, akan menjadikan mereka bahwa saya nggak akan bisa mengungguli dzurriyyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebanyak apapun amal kamu nggak bisa mengungguli. Nah, ahlul bait Nabi megang ayat yang kalau dosa, 1 dosa dosanya double, hingga dia tawadhu, menganggap saya lebih banyak dosanya dari kamu. Yang 1 menganggap saya lebih sedikit amalnya dari kamu. Begitu mestinya dong. Hingga keduanya akan saling tawadhu dengan ayat yang dipegang. Jangan dibalik. Ini sama kayak ayatnya orang yang utang sama yang ngutangin. Ada ayat yang dikatakan apa? Kalau kamu beri hutang kepada seseorang, maka tagih. Tapi kalau kamu ikhlaskan, lebih baik. Ayat yang lain, kalau kamu punya hutang, maka lunasilah, bayarlah.
dan berikan bonus kepada dia, lebih baik. Jangan dibalik ayatnya. Yang pegang ayat bayar utang, yang ngutangin deh, kata Allah. Kalau ente ngutangin, diikhlaskan, lebih baik jangan dia yang megang. Akhirnya orang nggak ada yang bayar utang, suruh lunas semua gitu loh. Ini salah megang ayat begitu dampaknya gitu loh. Lebih bahaya ini. Ayat itu megangnya harus bener. Yang untuk saya yang mana, yang untuk kamu yang mana gitu. Jangan dibolak-balik. Sama dengan ayat ini. Ya kalau kamu pegang ayat ini dengan benar, keduanya akan saling tawadhu gitu loh. Gak akan ada orang selain habaib, kiai, ulama, haji, syekh yang menganggap dirinya lebih mulia dari dzurriyyahnya Rasulullah. Sebaliknya, dzurriyyah Rasulullah tidak akan menganggap lebih utama dari yang lainnya. Kenapa? Dosa saya lebih banyak. Nah, itu mestinya. Ini keduanya akan saling punya rasa saling menghormati. Kemudian di sini juga diceritakan tentang kemuliaan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Rasulullah bersabda, siapa saja yang hendak melihat dadanya Al-Khalil Ibrahim, maka pandanglah dadanya Sayyidina Abu Bakar. Maknanya bukan dadanya, isi dadanya. Orang yang mau melihat bagaimana imannya Sayyidina Abu Bakar, imannya Sayyidina Khalil Ibrahim, maka lihat bagaimana keimanan Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah juga pernah bersabda, pada hari kiamat akan datang malaikat Ridwan, penjaga surga dengan membawa kunci surga. Dan akan datang malaikat membawa kunci neraka, dan ia berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Allah yang Maha Agung dengan keagungannya menyampaikan salam kepadamu, dan Allah berfirman kepadamu, ini kunci surga dan kunci neraka, putuslah orang yang engkau kehendaki untuk masuk surga dan untuk masuk neraka. Dalam hadis yang lain pula dikatakan, sungguhnya penghuni langit, mulai dari malaikat karubiyin, malaikat ruhaniyin, malaikat malaul a'la, benar-benar setiap waktu memandang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah juga menceritakan bagaimana haknya Sayyidina Umar. Umar adalah lampu penghuni surga. Beliau penerang penghuni surga. Rasulullah, sebaik-baiknya laki-laki adalah Umar yang selalu mencari janda dan anak-anak yatim yang ia bawa mereka makanan, sedangkan mereka yang lain dalam keadaan tidur. Maka terkenal dalam film-filmnya bagaimana beliau keliling, dibawa sendiri, tidak boleh diwakilkan oleh yang lain. Kalau sekarang ente nyarinya janda yang mau di ya? Lain lagi urusannya, ente nyarinya janda. Maka Rasul juga bersabda, Allah memuliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Rasul juga bersabda tentang Sayyidina Utsman, sebaik-baik laki-laki adalah Utsman, sebagai menantuku, istrinya adalah putriku, dan Allah sungguhnya akan mengumpulkan cahayaku dengannya. Beliau juga bersabda, Utsman akan Allah kumpulkan cahayaku dengannya, dan ia adalah orang yang berbahagia pada masa hidupnya dan orang yang syahid pada waktu wafatnya. Utsman adalah orang yang malaikat malu kepadanya. Nah,
angkat malu kepadanya. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman selalu malu memandang ke langit, nggak pernah dia malu untuk memandang ke langit. Maka kalimat nazim Syekh Ahmad Marzuki dengan zakat radhiyah, zakat adalah yang baik dan radhiyah adalah yang diridhoi. Ini adalah melengkapi nazam saja. Ini yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cucunya Rasulullah yang sekarang masih hidup adalah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan lebih dikenal dengan namanya Al-Hasani. Sayyidina Husain dikenal dengan nama Al-Husaini. Dulu begitu, karena masih sedikit. Begitu banyak, maka Sayyidina Hasan juga punya marga yang banyak, Husain punya marga yang banyak. Rata-rata Sayyidina Husain ada di Hadramut, ada di Indonesia. Hasan ada di Mekah, Madinah, di Maroko, di tempat-tempat yang lainnya. Artinya bahwa keduanya adalah menyebarkan anak-anak mereka di seluruh penjuru dunia ini, maka berpeganglah kalian kepada anak cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kita akan bahas nanti tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub tawsili kulli hawba wa salana wa amin irati wa ghfir wa mauludina wal ali wal ihwani iril hillani wa kulli dhi mahabbah jiratina suhbah wal muslimina ila rabbil ismah fahlan wajudan anna rabbil isarinika bil mustafa rasulina Assalam Rabbi alaihi andal habbi alihi wa sahbihi dada qasi sahbi walhamdulillah bil bari wa tanahid ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.